Nah, terjadilah kejadian di bulan Desember, mau akhir tahun. Ya, yang hilangnya seorang pendaki. Semoga yang hilang bisa ditemukan, ya kan. Dari pihak keluarga pun bisa legowo, ya kan. Tapi tetap kita bantu doa. Dari batik kainnya itu pun sama, tapi raut wajahnya yang beda. Iya, nganter kopi. Betul. Nah, dari situ teman saya itu diminta lagi, teman abang yang itu tinggal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sob dengan gue dari besok pagi, dan kali ini sangat luar biasa ya. Gue kedatangan seorang narasumber yang dimana dia mempunyai cerita pengalaman pendakian gunung. Mungkin kita sapa dulu nih narasumber gue pada malam kali ini. Halo Bang. Ya, siap. Bang Aga. Iya, betul. Bang Aga ini dari Tangerang ya Bang. Terima Tangerang. kasih banyak nih Bang sudah datang ke sini malam-malam dan mengalami kejadian-kejadian di luar batas nalar. Luar batas nalar. Betul. Namun bukan itu Bang ya, yang menjadi kunci dari cerita ini. Bukan. Ada pesan yang menyangkut tentang pendaki hilang. Kalian penasaran dengan ceritanya seperti apa? Simak terus cerita ini sampai habis. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bagi teman-teman semua dengerin kita juga di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor, atau teman-teman semua yang mau menjadi narasumber seperti Bang Aga ini bisa langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin di bawah sini. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi. Segmen Pendakian Horor dimulai. Orongannya jika tidak siap. Assalamualaikum Bang Indra. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau cerita dulu Bang Indra. Oke. Saya ini ada sedikit keturunan dari Engkong, yaitu bisa dibilang Kejawen. Oh, iya. Ya, saya ini keturunan Kejawen. Yang dulu sering saya pelajari itu adalah bahasa Siloka. Bahasa Siloka. Siloka. Karena Engkong itu kan dia suatu kuncian di makam TPU, di dekat rumah. Nah, selalu saya yang diajak untuk ayo ikut mau tengah malam tidur kuburan, itu udah hal yang biasa. Yang tadinya saya nggak tertarik, jadi tertarik untuk mendalami yang seperti ini. Oh, jadi ternyata kayak gini ya posisi mendalami ilmu Siloka atau Kejawen. Harus mengerti batin kita seperti apa. Gitu sebenarnya Mitra. Sebelum saya lanjut ke cerita yang sebenarnya ya. Kita ini ada sebuah komunitas namanya Lintas Basecamp. Nah, kebetulan Lintas Basecamp itu basecampnya ada di rumah saya, jadi anak-anak kumpul ke saya semua. Nah, kita sepakat mau mengadakan pendakian itu dengan tema pendaki anti kemasan. Pendaki Anti kemasan. anti kemasan. Nah, semuanya itu nyenggala logistik kayak mie instan, kopi, semuanya dalam kita masukin ke dalam tumbler. Jadi kalau kita lihat di tahun 2015-16 ya kan, saking booming-boomingnya pendaki itu, kita sering naik itu banyak banget sampah. Maaf ini Mbak ya, kita banyak banget sampah. Memang kita nggak bisa membawa turun sampah tersebut, tapi setidaknya kita sebagai yang mendaki itu jangan bawa sampah lah ke atas. Dulu kayak gitu, ya kan? Kita punya edukasi kayak gitu terhadap sama teman-teman. Nah, setelah itu jadilah kita briefing meeting point dulu sama anak-anak. Kita ngepas kayak buat tumblernya, buat yang buat di botol minumnya, tenda semuanya, headlamp kita siapin semuanya buat ya biasalah perlengkapan buat kita pendaki ya kan, seperti apa gitu ya kan. Nah, selanjut sebelum kita meeting point juga kita izin dulu
Kebetulan saya juga punya guru tempat saya ngaji. Hati-hati untuk di perjalanan. Apabila kalau seumpamanya memang melihat ada Edelweiss warna ungu, itu mohon dibawa. Edelweiss warna ungu. Edelweiss warna ungu. Saya berpikir dong ya kan, Edelweiss warna ungu. Emang ada ya? Saya berpikir gitu karena saking saya polosnya nggak ngerti Edelweiss warna ungu. Oh yaudah, insya Allah Pak nanti saya bawa, ya kan? Iya. Ya oke. Lambat kita jalan ya kan dari base camp menuju Poris. Itu terminal Poris kita sekitar jam berapa? Jam 3 lah kita udah kumpul karena jam 4 mobil itu jalan dapat informasi. Anak-anak sudah pesan tiket, saya cuma sebatas ayo udah tiket udah semuanya udah rapih, tinggal jalan aja. Oke, siap. Setelah waktu itu kita jalan, ya kan, di perjalanan kita santai, nggak ada hal-hal yang asik gitu ya kan, hal-hal yang negatif, biasa aja. Sampai lanjut kita di Semarang, itu sekitar jam 7 pagi. Oke. Indra. Kita jam 7 pagi, itu saya dapat telepon Indra. Dapat telepon dari temen yang di Akamsi di Ceto. Karena kita sepakat lewat jalur Candi Ceto ya kan. Karena emang anak-anak tuh lewat Ceto katanya lebih asik. Ya udah kita sepakat. Nah, ketika ditelepon sama temennya dari Candi Ceto, Bang Angge udah nyampe mana? Bahasa dia. Saya udah di Semarang. Kenapa? Ini Gunung Lawu tutup lewat Candi Ceto. Oke. Bang Indra. Alasannya? Karena kebakaran, Bu Indra. Karena alasan kebakaran posisinya. Lah, ini saya gimana? Saya udah tengah-tengah, Mas mau balik lagi, udah jauh, ya kan? Akhirnya kita briefing sama anak-anak, ya kan? Nih, kita cari di sosial media juga semuanya, ya kan? Bahwa bener nggak sih Gunung Lawu ini kebakaran? Ternyata benar. Pada saat kita berangkat itu Gunung Lawu kebakaran dan tutup. Ya. Selanjutnya ada bahasa dari anak-anak gini, Indra. Ya udahlah, intinya kita sampai di tengah aja. Sampai di timur, maksudnya di Jawa Timur gitu, Sampai di Jawa Timur lah. Dari Jawa Timur lari kita kemana kek? Udah itu mah masalah yang santai aja gitu, Indra. Ya kan? Ya udah. Dari perjalanan itu posisi kita nggak ada berpemikiran tentang kalau nih kita mau karena jalur ini itu mau ambil jalur mana lagi? Karena ada dua, ada Cemoro Sewu kita mau ambil itu bisa ya kan. Tapi kita nggak ada berpikiran tentang ayo kita racing ke Sewu aja sebelum kita nyampe base camp ya kan. Daripada kita nyampe base camp itu posisinya tutup kita turun lagi ya kan. Nah, yang mending kita dari tengah-tengah aja nih. Dan ternyata itu nggak ada pemikiran yang buat posisi biluk ke Sewu. Ya udah kita jalan aja. Sampai kita dari situ sampai di Karangpandan. Lanjut Karangpandan ke Karanganyar. Dari Karanganyar kita itu posisi naik elep cuman isi berempat aja gitu. Isi berempat itu dianterin sama supir. Beritanya, mau mana Mas? Jadi situ, ayo saya anter, siap. Diantar kita lumayan seru itu begitu kita di perjalanan sambil tawa lah ya kan ngelihat pemandangan yang begitu menurut saya tuh wow ya kan. Nah sampai di perjalanan tembus base camp Candi Ceto sampai ternyata gunung itu buka lewat pihak Candi Ceto. Iya, kita sebagai pendaki ini kan emang niatnya dari awal mau ke Ceto, yang dapat informasi Ceto tutup, pas kita nyampe base camp ternyata buka. Ya alhamdulillah girang banget gitu ya. Yaudah, buka. Yaudah siap, yaudah kita prepare semuanya ya kan masing-masing Indra kita check-in di base camp tuh. Kita nyampe sekitar Juhur Indra. Juhur. Kita packing semuanya kita rapiin lagi apa yang kurang, headlamp lah.
logistik kita semuanya kita rapihin semuanya, ya kan? Kita rapi semuanya, kita lanjut lagi ke Regis. Nah, dari Regis itu posisi kita lihat dari Regis itu nggak terlalu banyak Bang Indra. Paling ada pendaki itu sekitar 38 apa 30 lah pendakian yang terdaftar, karena kita naik udah jam 2-an atau setengah 3-an ya kan. Karena udah pendakian terakhir nih kita nih daftar gitu, nggak ada orang lagi udah habis. Sebelum kita briefing untuk perjalanan kita berdoa dulu, biasalah ada edukasi buat teman-teman posisi kalau seumpamanya kita berada di tempat orang lain, attitude kita seperti apa, ya kan? Sopan santunnya harus dijaga, jangan terlalu frontal, minta keselamatan juga dari yang naik berempat harus turun juga berempat tanpa harus ada kekurangan satu apapun dari anggota tubuh kita. Ya, biasa itu semuanya lah. Selesai kita semua briefing, udah baca doa, lanjut Bang Indra kita jalan. Ya. Habis lanjut kita jalan terus dari pos 1, ya kan. Kita tetap jalan, pos 2 jalan, ya kan. Sampai di kita pos 3 itu maghrib Bang Indra. Nah, saya waktu pas mau briefing itu saya bilang Bang Indra sama anak-anak, apabila kalau seumpamanya kita ini di perjalanan sampainya maghrib, itu kita harus break, harus buka tenda. Mau itu di pos 1, mau di pos 2, mau pos 3, pos 4, dan pos 5 itu harus break kita. Pokoknya itu sepakatan dari kita dan anak-anak itu setujui. Oke, siap kita break. Ternyata alhamdulillah kita sampai di pos 3 ke atas sedikit, itu pas banget azan maghrib. Azan maghrib karena di situ dekat sama sumber air juga yang saya tahu tuh sumber air di ada di pos 3 ya kan. Ya mungkin yang saya tahu tapi nggak tahu sama yang lain-lain ya kan. Kita posisi habis dari pos 3 nyampe buka tenda, lanjut bikin sarapan, bikin makan yang buat taksiran besok pagi lah gitu. Jadi posisi ketika kita besok pagi mau summit itu nggak terlalu buru-buru masak dulu ini dulu enggak. Jadi udah kita kemas semuanya, tinggal berangkat aja gitu. Kita masak di situ bareng anak-anak, bercengkrama ya kan, ya bercerita-cerita tentang asik aja Bang Indra. Cerita-cerita tentang asik yang tadinya diem-dieman malah jadi ketawa ya. Karena kita naik ini posisi yang orang banget serius banget sih Bang Indra. Yang orang serius banget itu ya udah kita lanjut. Tiba kita sampai itu jam 10 malam. Semuanya anak udah yuk tidur. Kenapa? Karena besok posisinya kita summit. Bodoh tenaga lagi. Ya kan bodoh tenaga lagi. Perjalanan kita masih jauh soalnya ya kan. Karena kita masih di atas pos 3 kan, kita mau ngeliatnya pos 4 ya kan, pos 5. Jam 10 kita mau tidur, sebelum tidur itu saya mau buang air kecil dulu Bang Indra. Anak-anak pas semua itu, yaudah, aku mau buang air kecil dulu ya, yaudah, belakang loh katanya, yaudah. Saya ke belakang Bang Indra. Saya tetap bawa headlamp buat buang air kecil, saya ada di pohonan besar itu. Terus saya buang air kecil, headlamp saya matiin. Pas headlamp saya matiin, saya itu ngelihat orang Bang Indra. Lihat orang. Tapi orangnya itu gede, itu mirip banget sama Reog Bang Indra. Itu mirip banget sama Reog. Saya sebagai manusia itu tetap aja Bang Indra. Apaan sih itu ya kan? Apaan sih itu? Udah saking paniknya, tapi saya nggak menunjukkan panik ke anak-anak gitu. Untuk panikan saya sendiri aja gitu. Udah saya buru-buru
langsung saya nggak sempet balik, saya kan udah takut juga ya kan, ini apaan ya kan. Nah udah, saya pas balik mau ke tenda, baru saya hidupin headlamp, saya nggak sempet ngeliat ke belakang lagi, karena emang udah paniknya sama takutnya gitu, wajar manusiawi pengendara ya kan. Ya udah, pas posisi itu saya lanjut tidur deh anak-anak ya kan, tidur anak-anak, saya juga tidur waktu itu. Dan saya mimpi lagi Bang Indra. Mimpi di tempat yang sama, di orang yang sama, di tenda yang sama. Dan mimpi reog tersebut Bang Indra. Yang mungkin saya lihat tadi itu. Kayak lapangan gitu Bang Indra. Di lapangan. Nah sedangkan teman-teman saya ini, itu dia nggak ada yang ngeh. Cuma sebatas, ya udah kita pada ngobrol aja. Tapi reog itu ada di depan mata Bang Indra. Dia nongol. Nah, saya belum berpikir hal negatif Bang Indra di situ. Cuman saya bilang gini, dalam hati saya, karena saya nggak mau perihal anak-anak ini mengetahui ada apa sih, ya kan? Cukup saya aja sendiri yang tahu gitu. Setelah itu saya berpikir, wah, ini maksudnya apa dan bagaimana ya kan? Ya, saya tahu sih, memang posisinya sebelum saya berangkat juga saya spill juga kan, mencari tahu tentang pendakian Gunung Lawu itu seperti apa, ya kan? Oh ternyata emang seperti ini, ya kan? Ya udah, namanya juga alam gaib. Ya kita di alam nyata, posisi kita singgah di rumah dia, ya sesuatu yang wajar kita ketemu, gitu, ya. Gitu Indra. Ya udah, bangun kita jam 4. Jam 4 kita itu summit Bang Indra. Kita jam 4 summit, lanjut, habis summit, kita itu jalan-jalan ya kan sampai pos 4. Nah kita sampai nemuin yang namanya kebakaran tuh Indra. Yang dibilang kebakaran itu ternyata memang benar, saya bilang kan hoax ya kan, ternyata itu benar kebakaran. Sampai kita spill kebakarannya nih, sampai mana sih, sampai ujung-ujung sono ya kan kebakaran. Sampai asapnya itu emang benar-benar masih ada Bang Indra. Iya, asapnya itu kayak benar-benar masih ada itu asapnya. Kita, oh ini yang kebakaran ya, kita spill di situ. Oh iya. Nah, pas posisi kebakaran ya udahlah kita sambil bercerita sama anak-anak. Ini terjadinya kebakaran kenapa ya? Gitu. Ya mungkin bisa dikatakan karena musim kemarau panjang, ya kan, angin, terus gesekan ke batang pohon, ya kan, itu menjadi percikan api saking panasnya, kita berpikir gitu. Atau mungkin klien pendaki yang buang puntung rokok, nah kita nggak tahu juga ya kan, tapi kita balik lagi lah, inilah alam yang kita nggak pernah tahu, ya kan Indra gitu. Sampai kita dari pos 4 Indra, terus kita jalan sampai ke pos 5. Dari pos 5 kita ke Manjangan Bang Indra. Dari Manjangan itu posisi saya tuh nemuin suatu tempat yang menurut saya tuh benar-benar nyaman banget Bang Indra. Itu kayaknya buat saya tuh nyaman banget, kok ini tempat nyaman banget buat saya. Ya kan? Kenapa ya? Kita lama Bang Indra di situ sama tim. Ngopi dulu ya, yaudah ngopi. Sampai kita spill ke ujung-ujung punggungan gunung. Kita spill ke sabananya ya kan. Sampai kita lari-lari foto, sampai saya moto juga di tengah-tengah batu yang gede itu Bung Indra. Ya kan? Itu nyaman banget Indra, kita di situ. Setelah selesai kita hampir 1 jam Bung Indra di Manjangan. Lanjut kita jalan Bung Indra. Melakukan tetap ini tujuan kita puncak ya kan. Nah, setelah kita jalan, saya ini ada di barisan paling belakang Bung Indra. Iya. Setelah barisan paling belakang, saya itu ketemu cewek pakai kebaya, pakai kain batik Bang Indra. Di laut. Di laut. Pas posisi di Manjangan tersebut, Bang Indra. Nah, saya berpikir, wajar sih, saya bilang gitu. Kenapa ini Gunung Lawu? Saya berpikir gitu.
Karena banyak orang pada ziarah di sini ya kan. Wajar sih. Cuma si cewek itu bicara Bang Indra. Maksudnya menyampaikan ke Menyampaikan pesan kepada saya. abang. Oke. Gitu. Pesannya apa? Aku mau temenmu itu tinggal di sini. Ini maksudnya apa? Saya bilang ya kan. Kok tiba-tiba ada orang minta seperti itu gitu ya kan. Ya udah, saya hiraukan hal seperti itu. Udah kita fokus aja pendakian lah. Yang penting kita selamat sampai tujuan ya kan. Kita fokus saja, lanjut kita sampai ke Pasar Dieng. Kita ngeres lagi Bang Indra. Dari Pasar Dieng kita ngeres lagi sebentaran sambil spill foto ya kan biasa. Saya ketemu lagi Bang Indra sama cewek tersebut. 2 kali nih. 2 kali ketemu Bang Indra. 2 kali ketemu itu sama cewek tersebut, bahasa yang sama. Saya mau teman kamu. Baru saya di situ menyadar Bang Indra, wah ini nggak beres. Kata saya ini nggak beres ini. Mungkin akan ada sesuatu nih. Ini teman saya nggak bisa. Itu bahasa saya dalam hati saya Bang Indra. Karena saya nggak mau posisi ngelihat teman-teman nih panik. Karena posisinya saya harus naik berempat, turun harus berempat. Nggak bisa posisinya Bang Indra. Tetap saya nggak bisa. Oke lah, saya agak sedikit hiraukan hal yang seperti itu Bang Indra. Karena saya juga sempat tahu juga bahwa ya di Gunung Lawu pasti ada sesuatu yang menarik, seperti hal-hal yang kayak gini tuh suatu hal yang wajar. Saya bilang kayak gitu ya kan, ya udahlah kita nggak terlalu panik di situ, slow aja, ya udah. Tapi kita tetap melanjutkan pendakian kita. Oke, dari Pasar Dieng kita jalan sampai nemu yang namanya rumah botol-botol Bang Indra tuh, dari botol semua rumah ya kan. Di situ ada satu patilasan atau suatu makam Bang Indra. Nah, saya mau kirim doa ke makam tersebut. Ya, sampai saya jalan, saya izin sama temen, gua gitu dulu ya. Temen bilang, mau kemana nih? Situ dulu bentar. Ngapain? Oh ya udah kata dia, gampang. Gitu ya udah. Nah, pas posisi saya masuk, saya buka sepatu dulu, ya kan. Saya masuk, itu saya masuk ke dalam Bang Indra, itu posisinya yang buat saya tuh gimana ya, wah banget Bang Indra. Itu tempatnya rapi, bunga-bunga juga posisinya ada. Ini makam siapa? Saya bilang gitu kan. Udah nggak terlalu saya pikirkan lah tentang situ ya kan. Yang penting saya singgah di rumah orang ya kan. Ya saya cuma minta doanya bahwa nih kita mau naik Gunung Lawu dengan posisi yang aman dan nyaman ya kan. Tetap kita kirim doa ke beliau biar beliau juga tahu bahwa masih ada orang yang mau mengirimkan doa untuk dirinya ya kan. Ya udah, selesai saya baca doa di situ, kelar. Saya langsung keluar Bang Indra. Saya keluar, di samping makam itu kayak ada suatu tempat Bang Indra. Itu kecil, kayak suatu bedeng gitu lah, kecil. Itu saya sempat noles Bang Indra ke bedeng tersebut. Nah pas bedeng tersebut itu posisi, nih saya nggak bisa nebak Bang Indra, itu manusia atau itu gaib. Karena yang saya lihat itu posisinya gelap, udah tinggi, rambutnya panjang. Dia sambil sila Bang Indra. Sambil sila, langsung saya merinding Bang Indra. Dalam hati nih, aduh ini apaan sih ya? Apaan sih ya? Tetap saya manusiawi Bang Indra, tetap ya kan. Ya udah saya langsung buru-buru ya kan.
Saya minta fotoin sama teman, fotoin gue dulu dong di sini ya kan. Oke jar, kata dia, fotoin. Fred udah selesai difotoin, langsung saya pakai sepatu lagi. Saya nggak sepil, tetap saya nggak sepil ke anak-anak, tetap buat pribadi saya sendiri aja di situ. Karena ketika nemuin hal kayak gitu, saya pasti sepilnya nanti pas di bawah. Biasanya kan kayak gitu Bang Indra ya kan, anak-anak itu kayak gitu. Oke lanjut, kita dari petilasan tersebut kita ngelewatin warung Mbok Iem ya kan, sampai ke puncak. Dari puncak tersebut kita itu nggak terlalu lama Bang Indra di puncak. Di puncak itu sekitar setengah jam kalau nggak salah. Setengah jam itu dengan posisi kita udah foto, bikin video ya kan, udah sambil ngopi juga ya kan, santai sama anak-anak sambil ngobrol-ngobrol. Oke, next lanjut ke pendakian mana ya kan, oke gitu. Selesai kita di situ dari puncak, kita turun Bang Indra. Kita turun, habis kita turun, saya tertarik sama suatu tempat Bang Indra di ujung, saya nggak tahu kalau udah posisi itu di barat atau di timur ya. Itu ada yang namanya Senang Derajat Bang Indra. Ya, Senang Derajat itu yang saya tahu sih itu cuma batas umur buat pemandian ya kan. Nah, akhirnya teman-teman ngopi di situ, saya sendirilah ke Senang Derajat, cuma sebatas untuk cuci muka, udah selesai. Saya selesai cuci muka ya kan, terus saya balik lagi ke teman-teman, ke anak-anak ya kan. Habis kita balik lagi, kita mau ngopi juga ya kan, saya mau ngopi, posisinya itu anak-anak mau buka nesting, buka kompor Bang Indra ya kan. Habis buka kompor, ya ini buka kompor ya nesting, nggak usah lah ya kan, saya bilang gitu, beli aja paling berapa duit ya kan. Ya udah sih oke, kata anak-anak beli. Ya tapi jangan 4, saya bilang kayak gitu, 2 aja biar posisinya cepet ya kan, biar satu berdua, karena kan kita butuh waktu juga buat jalan ya kan. Ya udah oke, siap. Mesen kopi Bang Indra dari dekat warung Mbok Iem, masih sononya lagi di bawahnya ya kan. Kita mesen kopi di warung. Kopi itu yang nganterin itu wanita Bang Indra. Yang nganterin wanita dengan posisi pakai kebaya yang sama seperti yang saya lihat dari awal, yang tadi dimanjangan sama di Pasar Dieng ya. Dari batik kainnya itu pun sama, tapi raut wajahnya yang beda. Iya, nganter kopi. Nah, dari situ teman saya itu diminta lagi Bang Indra, teman abang yang itu tinggal di sini. Oh, ini maksudnya apa ya kan? Nah, jadi kan posisi gini Bang Indra, yang tadinya teman-teman saya nggak tahu yang perihal tentang bahwa ada wanita yang meminta teman saya, jadi tahu karena si wanita tersebut yang nganterin kopi itu. Saya mau teman kamu, dicontokin lah sama teman saya nih satu nih. Wah, lu jangan-jangan mau jadiin tumbal bro, ya kan? Anjir, kok gue jadiin tumbal sih? Dia begitu, ya kan? Wah, jadiin tumbal nih. Gimana lu? Mau jadiin tumbal? Jangan lo Jor, masuk jadi tumbal ya kan. Aduh, udah di situ jadi kita buat bahan bercandaan. Setelah posisi itu, kok mau jadiin tumbal? Enggak lah. Nah, saya baru berpikir Bang Indra, dengan posisi kok ini ada 3 kali permintaan, yang dari pas Manjangan, Pasar Dieng, sama kita beli kopi. Nah, maksudnya itu apa, Bang Indra? Saya juga masih belum paham. Akan terjadi sesuatu apa? Saya juga nggak ngerti, Bang Indra, di situ. Terus saya fokus dengan posisi pendakian, yang posisinya itu, udahlah, kita jalan aja lah, nikmatin perjalanan kita, ya kan? Ya udah. Setelah kita ngopi, Bang Indra,
Kita ngopi, saya lanjut ngopi. Di Pasten kita briefing Bang Indra. Karena kalau kita lihat dari Pasten sampai kita ngecamp itu Bang Indra itu sangat jelas kelihatan. Ya kan ke atasnya pos 3 itu. Kita punya inisiatif sama teman-teman itu untuk ambil jalur punggungan gunung yang di sebelah. Iya, jadi kita mau spill jalur yang di sebelahnya itu yang punggungan dari jalur utama tengah. Jadi di pinggirnya itu ada punggungan gunung, akhirnya kita lewat situlah. Ya kan? Dengan kesepakatan posisi kenapa? Biar posisinya itu bisa lebih cepat, ya kan? Mau spill juga karena di situ pemandangannya bagus Bang Indra. Buat kita tuh, oh itu udah lautan awan, ya kan? Itu cakep banget di pemandangannya. Makanya anak-anak, yaudah yuk nggak apa-apa, ya kan? Dari situ, dari Pasar Dieng kita turun, ya kan? Baru kita ambil melipir ke kanan lewat punggungan. Kita masuk ke pohon-pohon pinus, alang-alang Bang Indra. Itu alang-alang udah nggak bikin pala Bang Indra. Sampai kita duri juga pada nusuk ke badan. Saking itu lebatnya kita minggir-minggirin alang-alang dulu ya kan. Sampai kita nemuin ini pup apa ya? Macan kali ya. Sampai kita berpikir kayak gitu anak. Bisa jadi Jer. Iya. Tapi alhamdulillahnya dari anak-anak ini nggak ada yang panik tentang ke situ Bang Indra. Jadi ya karena kita sudah sepakat ya kan. Yang begini ya udah sih. Ya sama dia kita sama kita gitu bahasa dia. Ya udah. Sampai nemuin pup ini ya kan. Lanjut lagi kita nemuin telapakannya Bang Indra. Itu kayak telapakan macan emang gede banget mungkin gitu Bang Indra ya. Waduh. Sampai teman saya yang satu Bang Indra nih. Dia ngomong, yaudah yuk. Hampir dia nangis Bang Indra. Di track Bang Indra. Nangis. Yur udahlah jangan lewat sini kata dia. Kenapa? Ngambil jalur utama aja lah udah. Jangan lewat sini. Jalur apa sih kata dia. Kata teman begitu Bang Indra. Udahlah tenang aja. Nggak usah takut ya kan. Bismillah kata saya. Namanya juga ini gunung ya kan. Sekalian kita spill aja ya kan gitu. Ya tapi kan kita logistik kita kurang Jer kata dia. Logistik kita kurang. Air juga kurang. Yaudah nggak apa-apa masih ada sedikit-sedikit ya kan. Yaudahlah nggak apa-apa. Tetap kekeh Bang Indra. Yaudah kita tetap jalan itu terus ke jalur punggungan itu posisi. Ya kan punggungan sampai yang temen nangis itu ada di belakang saya. Yaudah lu belakang gua deh. Saya ngebuka alang-alang tuh. Saya yang ketusuk duri, dia mah enak di belakang gitu. Kagak ketusuk, saya yang ketusuk. Saya nggak usah teriak, awas duri. Ya, Jer, jalan. Posisi jalan terus. Itu di situ lama kita Bang Indra. Sampai kita buka hemuk gitu di Venusnya. Karena saking indahnya itu pemandangan untuk dari punggungan itu langsung ngeblong, itu lautan awan Bang Indra. Itu indah banget emang buat kita itu. Ya cakep banget ini. Ya udah sampai kita foto-foto di situ, bikin video, bikin hemuk gitu. Ya kan? Lanjut lagi jalan, lanjut, tak kita jalan. Tembus kita di punggungannya itu pos 4 Bang Indra. Yang pohon pinus lebat itu. Kita ada yang sebelah kanan. Kalau kita naik itu ada sebelah kanan. Tembuslah di situ. Karena memang kita sepakat dari tembakan kita pas dari Pasar Dieng itu buat tembusnya ke Pasar 4 itu ke pos 4 itu emang pas gitu. Ternyata iya pas gitu kan. Ya udah alhamdulillah kita dapat di situ di pos 4 nyampe. Itu sekitar jam berapa Bang Indra? Sekitar jam 2:30 Bang Indra. 2:30 kita sampai ya kan. Terus sampai sambil kita ya lo mau ngisi tenaga yang ada masak, ada ngerapiin tenda, sebagian masak, sebagian packing. Jadi kita bagi-bagi tugas Bang Indra. Ya kan nggak ada mandor hari ini mah nggak ada. Kita bagi-bagi tugas, ya kan. Nah lanjut posisi ke situ, deh kita packing, santai, jalan, kita ngambil air karena di pos 3 itu masih ada sumber air ya kan.
ada ngambil air juga. Kita ngopi dulu juga di situ ya kan, untuk santai-santai aja lah ya kan. Oke, santai. Kita santai jalan di situ sekitar jam 4:30 lah kita jalan di pos 3 ya kan. Karena jalan santai banget ya kan, santai. Di saat itu di pos 3 itu kalau nggak salah masih ada tenda satu gitu. Ya, masih ada tenda satu itu pas kita turun itu. Jadi kita santai jalan sampai kita itu mau hampir ke pos 2. Itu tiba-tiba kita maghrib Bang Indra. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ingat nih sama briefing kita di awal, ya kan, bahwa kita ini kalau maghrib harus break, kalau bisa ngecamp, karena kita mau menghindari jalan malam, ya kan. Nah mungkin anak-anak itu lupa, teman saya, tapi yang ingat saya, Bang Indra, yang ingat saya ini, nah turun malam lagi, saya bilang kayak gitu ya kan, gimana dong? Dalam hati saya Bang Indra, saya sambil mencari Edelweiss warna ungu Bang Indra, yang tadi saya spill itu, ya kan, sambil mencari saya Edelweiss warna ungu, ya kan, sambil mencari, mana turun malam, masa sambil nyari Edelweiss warna ungu sih ya kan, ya udah tetap saya cari, ternyata memang nggak dapet Bang Indra, ya kan, memang nggak dapet Edelweiss warna ungu itu. Kita jalan maghrib itu pas kita jalan maghrib Bang Indra, posisi kita jalan cuma berempat Bang Indra, tapi itu posisi kalau yang jalan, itu rame banget Bang Indra di belakang saya, karena saya di paling belakang, sampai saya nengok ke belakang Bang Indra, kok ini rame amat yang jalan, truk, perasaan kita aja yang jalan ya kan, sampai kayak ada tangan yang mau narik kaki Bang Indra, itu merinding saya Bang Indra semua di situ. Karena kita udah malam, ternyata kita, karena yang tadi kita sepakatnya nggak trek malam, jadi kita harus trek malam, ya udah. Akhirnya hal yang seperti itu terjadi Bang Indra. Tetap kita jalan terus, itu masih banyak banget yang ngikutin Bang Indra di belakang kita. Masih banyak. Saya lihat lagi kosong Bang Indra. Srok. Sampailah kita di base camp Bang Indra, ya kan. Setelah sampai kita di base camp, alhamdulillah, tujuan maksud kita dengan pendakian selamat, dengan naik berempat turun berempat, nyata alhamdulillah kita selamat Bang Indra, sesuai apa yang kita prediksikan. Alhamdulillah selamat ya. Sampailah kita di base camp rapi-rapi. Saya ketemu di base camp itu semua, ketemu pendaki cewek sama cowok berdua Bang Indra. Cuman saya nggak nanya di saat posisi malam itu ya kan, karena kita udah terlalu lelah. Kita nyampe kita jam 9 malam, kita udah terlalu lelah, udah capek, udah buat beres-beres, udah tidur aja ya kan. Buat besok kita masih ada satu lagi, kita main ke candinya, kata anak-anak. Oh ya udah, istirahatlah semuanya di situ ya. Istirahat semuanya, habis istirahat semua, bangunlah kita pagi Bang Indra, sarapan biasa, bikin teh, sarapan semuanya, ya kan. Barulah kita ngobrol sama yang pendaki 2 itu, yang si cewek itu. Saya tanya, Mas, mau naik? Iya. Oh yaudah, hati-hati, ya kan, ya. Naik, dia nggak lama jalan, mau ke Simaksi. Pas sampai Simaksi, 2 menit kemudian orang itu balik lagi Bang Indra. Informasinya gunung itu kebakaran lagi Bang Indra. Loh. Saya berpikir nih kan, kok ini sesuatu yang spesial banget buat kita, ya kan? Saya bilang, anak spesial kenapa? Mas inget nggak?
kita waktu ngeres di Semarang dapat informasi gunung itu tutup. Oh iya bener. Sampai kita ke base camp, ternyata gunung itu buka. Betul nggak? Betul kata anak, ya kan? Ya udah, naik, ya kan? Terus kita turun. Habis turun, ada pendaki mau naik, gunung lagi tutup karena kebakaran. Berarti kita berpikir gini, kita spesial banget loh, ya kan? Cuman kita datang pintu dibuka, kita turun pintu ditutup. Wah spesial banget nih. Baru disitulah kita berdiskusi. Iya ya, kok spesial banget kita gitu ya kan. Sampai saya tanya ke teman-teman yang masalah si bro diminta sama orang gimana ya? Iya, itu gimana ya Jer ya? Iyalah, udahlah, nggak usah kita ceritain, ya kan? Tentang itu ya kan. Udahlah kita yang penting udah selamat, ya kan? Ya kan? Udah kita habis itu udah beres-beres, ya kan rapi semuanya. Sambil saya tanya sama si pendaki yang gue itu, Mas jadinya kemana? Saya mau ke Cimoru Sewu. Oh ya udah hati-hati, ya kan? Akhirnya dia nggak naik Candi Cito karena kebakaran dan kita juga berberes-beres untuk balik ke Tangerang lagi ya kan, karena masih ada kegiatan. Setelah itu kita main ke candinya buat masuk ke suatu tempat yang menurut saya itu kearifan lokalnya yang sangat luar biasa ya, itu yang buat saya itu beragam-beragam budaya di Indonesia seperti ini menurut saya itu aduh indah banget gitu ya. Agamanya juga kental-kental ya kan. Oke, kita datang ke situ foto-foto semuanya. Lama kita hampir berapa jam di situ, hampir 2 jaman kita. Ngopi juga, foto-foto juga sampai masuk ke ujung-ujung juga Bang Indra ya kan. Udah setelah itu posisi kita dapatlah tuh mobil Bang Indra. Dapat mobil itu sekitar kita jam 10-an. Nah, jam 10-an kita dapat mobil ke Terminal Karanganyar Bang Indra. Baik lagi yang pertama. Untuk arah Tangerang ya kan. Setelah pas arah Tangerang itu dia dapat Bang Indra, itu ada sesuatu yang menurut saya tuh enak Bang Indra. Itu kita dapat bus. Itu dapat bus dari Karanganyar sampai Tangerang. Itu posisinya kita cuma isinya berempat Bang Indra. Nggak ada orang lain. Sampai bener-bener dianterin Bang Indra sampai terminal Puris. Itu cuma 4 orang doang. Sampai kita berpikir sama teman-teman, ya ini yakin ini kita cuma berempat doang di bus. Enak banget ya kan. Biasanya kita kalau habis turun naik gunung Bang Indra ya kan tahu sendiri. Kaki ya kan maunya selonjoran aja ya kan, mau tiduran aja ya kan. Sampai posisi itu mah udah damai banget dah karena bus kita nguasain di situ Bang Indra. Nah, saya itu benar juga ya kata anak-anak. Ya udah. Alhamdulillah kita benar. Sampailah kita di terminal tersebut itu sekitar pagi Bang Indra. Pagi sampai untuk balik ke base camp. Soalnya memang base camp itu di rumah saya ya kan. Jadi anak-anak ke rumah saya dulu ke base camp ya kan. Kita rapi-rapihin barang lagi semuanya ya kan. Buat pada mau balik masing-masing ya kan, udah balik masing-masing. Nah setelah kita balik masing-masing, di sini Bang Indra yang menurut saya tuh agak sedikit menarik Bang Indra, ya kan, agak sedikit menarik dari perjalanan ini begini. Saya masih bertanya-tanya tentang posisi yang orang minta saya mau temen kamu. Itu saya masih bertanya-tanya Bang Indra. Ya kan. Nah, selesai dari pendakian itu saya tuh punya majelis Indra buat tempat saya ngaji. Nah, majelisnya itu memang menarik Indra. Sebelum kita ngaji, dia itu selalu ngedongengin kita dengan cerita tentang gunung Indra. Itu yang menarik saya, sama bahasa silokannya juga ada Bang Indra yang
selama ini saya mempelajari gitu ya kan. Oh ya udah ini kayaknya bagus banget gitu ya kan. Nah, saya ngaji saya seminggu kemudian saya ngaji lanjut, guru saya itu bilang ke saya, Indra, Bang Agai, gimana pendakian Lau? Saya jawab, alhamdulillah guru ya kan, berjalan dengan lancar semuanya. Oke. Wah, ada kesan-kesan apa di Lau? Kesan-kesannya itu sebenarnya cuma satu. Saya mau teman kamu. Guru saya cuma senyum, Indra. Oh, cuman itu, ya kan? Ya, terus sama saya nggak dapet Edelweiss warna ungu, Bang Indra. Yang tadi yang dari awal saya izin sama guru, kan guru untuk pesan ya kan, kalau memang ada Edelweiss warna ungu, ya tolong bawain, gitu ya kan. Oh ternyata saya nggak dapet itu ya kan, karena saya masih bingung, Bang Indra. Edelweiss ungu ini apa? Saya nyari juga nggak ketemu, Bang Indra. Sampai saya musuk-musuk tuh pas malam-malam ya kan, yang pas jalan malam saya juga sambil keliling sambil nyari, tapi nggak ketemu, Bang Indra. Ya akhirnya guru itu bilang, Bang Indra, ke saya, ya udah kata dia, tunggu sajalah nanti beberapa bulan ke depan. Nah saya bingung, Bang Indra, beberapa bulan ke depan maksudnya apa guru? Nah ya udah nggak perlu saya jelaskan kata dia, nanti juga tahu sendiri kata dia gitu, Bang Indra. Oke, siap. Ya udah saya nggak terlalu ogah pusing ya kan dengan tentang itu ya kan, dengan tentang itu. Siap deh, lama ya kan aktivitas kita semuanya. Dan ternyata beberapa bulan kemudian saya naik di bulan Agustus 2018, ya kan? Nah, terjadilah kejadian di bulan Desember mau akhir tahun, ya, yang hilangnya seorang pendaki, Alfi. Saya di situ baru berpikir, Bang Indra, ini apa ini jawaban yang selama ini saya simpen? Saya mau teman kamu. Saya berpikir begitu, Bang Indra, sampai apa iya ini berpikir sampai arah ke situ, iya kan? Akhirnya kita di grup lintas base camp, saya kontak semuanya, kumpul yuk, ayo di mana? Di base camp aja lah. Oke, di base camp kumpul tim kita yang kemarin naik ke Lau itu ya kan, kumpul sampai kita buka semuanya. Bro, masih ingat nggak waktu kita naik itu, nih dia yang mau dipinta untuk jadi tumbal. Iya, ingat, ya kan? Ingat. Kejadiannya sekarang bulan Desember. Siapa? Alfi hilang. Baru di situ anak-anak, wah, iya Jer, jawabannya ternyata itu. Yang teman kita mau diminta, kitanya nih lu bilang nggak mau. Dan ternyata posisinya ini. Dia. Udah tuh kita di situ tetap kita bela sungkawa terhadap keluarga ya kan. Yang namanya alam kita nggak bisa berkata apa-apa yang meminta. Ya udah, kita doain aja buat yang terbaik ya kan. Nah, setelah itu udah temu jawaban. Saya masih punya penasaran lagi, Bang Indra, tentang soal yang ini ya kan. Tetap saya tuh nggak satu orang dua orang, tetap saya temuin guru saya lagi. Nah selanjutnya pas posisi itu malam Jumat saya ngaji ke guru saya, tiba-tiba itu kita lagi ngebahas Gunung Lau di
pengajian tersebut Bang Indra. Kok ini pas amat menurut saya gitu ya kan. Kok ini pas amat, saya bilang. Yang ditanya saya langsung Bang Indra sama guru saya. Bang Agai, bagaimana tentang hilangnya si Alfi? Saya diem Bang Indra. Apakah itu murni real hilang atau gaib? Guru saya bilang kayak gitu, saya langsung diam Bang Indra. Tapi tetap saya mengeluarkan suara. Kalau menurut saya guru, itu pasti gaib. Ya. Kenapa? Karena sebelum kita mendaki sudah ada permintaan tersebut, betul kan? Iya, di situ Bang Indra. Saya baru paham, ya kan? Terus guru saya bilang, Gunung Lau, kata dia. Gunung Lau itu identiknya makanan. Makanan, saya langsung berpikir, makanan. Berarti posisi yang kemarin teman saya diminta ini untuk dijadikan suatu makanan. Ternyata benar Bang Indra, mau dijadikan suatu makanan. Oke, saya baru paham di situ. Sampai dia spill lagi yang posisi Edris warna ungu. Nah, Bang Agai masih ingat waktu saya pesan Edris warna ungu? Ingat? Itu adalah tusuk konde. Wah, saya langsung merinding Bang Indra. Pantesan saya nggak bisa ketemu namanya Edris ungu. Ternyata itu silokanya Bang Indra. Edelweiss yang dipakai untuk tusuk konde itu kayak ada kembang-kembangnya Bang Indra. Ternyata itu dia Bang Indra. Dan saya nggak terlalu spill siap Edelweiss kondenya itu punya siapa Bang Indra. Karena saya udah sedikit ya sudahlah, saya bilang ya kan, jangan terlalu ini banget, udahlah kita doain aja teman kita yang sudah meninggal ya kan. Sampai saya bilang, terus kelanjutannya gimana guru? Ya kan? Ya udah, kita pimpin doa semuanya di sini, rame-rame kata dia. Semoga yang hilang bisa ditemukan, ya kan? Dari pihak keluarga pun bisa legowo, ya kan? Tapi tetap kita bantu doa. Udah Bang Indra, nyampe situ. Sampai situlah kita lanjut nyari informasi, ya kan? Tentang pelajaran pendakian Bang Indra, tentang perihal tentang gaibnya. Sampai di situ kita nyari lagi tentang si Alfi lagi Bang Indra. Ini tetap itu jadi bahan perbincangan Bang Indra sama saya si Alfi. Guru-guru saya ya kan. Itu murni gaib. Sebelum terjadi sesuatu itu sudah minta sama elu. Dan alhamdulillahnya Bang Indra, memang posisi yang saya katakan dari awal bahwa lu ini orang kejawen, kata dia. Kata guru saya, lu tuh orang kuat. Jadi nggak mau lah dia minta ke situ. Akhirnya hilanglah di situ Bang Indra. Sampai yang terjadi sama saya. Itulah Bang Indra kisah perjalanan saya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, itu naik berapa orang waktu itu? Berempat tuh ya. Nah, 4 orang ini waktu pendakian ke Gunung Lau ada miskomunikasi nih antara pihak base camp sama rombongan lu nih Bang. Yang tadi di awal dibilang kebakaran. Iya, betul. Ternyata sampai sono itu dibuka. Iya. Tadi awal bilangnya tutup, sampai sono dibuka. Nah, itu kenapa tuh? Alasannya dari mereka? Alasan dari mereka posisinya dibilang itu gunung itu ya memang kebakaran.
Oke. Ya, kebakaran. Setelah kebetulan nih teman saya yang di Akamsi ini lagi di Jakarta, Bang Indra. Oh, jadi Iya, cuman by phone aja. by phone aja. By phone aja di Jakarta. Oh, ya udah, dari kerja. Oke. Nah, ini kan kebakaran ya. Iya, Terus kan akhirnya dapat informasi kalau Gunung Lawu ditutup. tutup. Nah, pas sampai sana dibuka, itu gimana ceritanya? Atau memang dari sana, oh kebakarannya udah nggak meluas nih, atau gimana? Itu cuman kesadaran kita sendiri aja, Indra. Keyakinan kita sendiri. Udahlah, nggak apa-apa. Itu non komunikasi. Cuman yaudah, keyakinan kita sendiri, sampailah kita di Cetok. Oke. Nggak tahu kenapa itu, cuman kita Kita nyampe cetok gitu ya? Itu nyampe Cetok aja. Dan ternyata Cetok itu buka. Oh. Gitu. Nah, Dan- sampai cetok ini kan buka. Ya, Bang, sempat nanya nggak ke Basecamp? Tadi saya dapat informasi kalau Gunung Lawu tutup nih. Kok sampai sekarang sampai sini saya buka dah. oh ya, itu saya sempat nanya. Nah, dari Nah, mereka pas saya regis, Mas, tadi pagi buka ya? Iya, kebakaran itu terjadinya malam, sekitar jam 3 subuh, ya kan? Nah, kita pada berangkat, kata dia ternyata pas siangnya itu udah padam, jam 10 padam bahasa dia. Oh, jam 10 padam. Iya, jam 10 padam. Ya udah. Makanya langsung dibuka. Makanya dibuka. Bahasa dia Dengan- seperti itu. Itu ada bahasa. Oke. Berarti sempat masuk medsos juga waktu kejadian kebakaran Masuk, ya? kita masuk memang. Saya cek juga masuk semuanya. 2018 tuh. 2018 bulan Agustus. Nah, misalkan kalau tutup nih Gunung Lawu sampai Cetok ya kan, Iya. tutup nih, gimana tuh? Ada rencana emang stay di Cetok atau memang milih jalur lain? Pasti ngambil jalur lain. Pasti ngambil jalur Pasti lain. ngambil jalur lain. Tapi utamanya ke Cetok aja Tapi dulu ya. utamanya ke Cetok. Karena emang udah kita yakinnya di situ, ya udah yakin banget di situ. Itu dia, Indra. Sama satu lagi nih, Bang Agai. Tadi kan di awal cerita dijelasin kalau Bang Agai ini keturunan dari Kejawen, Betul. Saloka ya? Siloka. Siloka. Iya. Nah, itu kan memang ada beberapa kayak misalkan menjalani kayak ilmu kejawen tersebut ya. Tadi Betul. sempat dijelaskan juga. Kayak gimana sih maksudnya kejawen Saloka itu? Jawen itu posisinya bisa dibilang itu syair. Syair. Nah, jadi kalau orang zaman dulu itu posisinya ngasih suatu pelajaran itu kita suruh berpikir dulu. Bang Indra, sempet saya nih Bang Indra dikasih pelajaran sama engkong, ya kan? Begini Bang Indra, lo kalau mau jadi pemimpin, mau dikenal orang banyak, ya kan? Coba ngaca di tangan, jangan di cermin, Bang Indra. Ngaca di tangan. Di tangan, jangan di cermin. Maksudnya apa tuh? Saya polos sama Bang Indra, ngaca di tangan, bagaimana kelihatannya, ya kan? Ngaca mah harus di cermin dong, ya kan? Dia bilang kayak gitu, ya kan? Nah ternyata saya berusaha mencari tentang kata-kata itu, ya kan? Mencari, akhirnya saya dapat. Saya syair sendiri itu. Dan ternyata posisinya kenapa suruh ngaca di tangan? Lihat apa yang udah berbuat untuk orang lain. Oke. Lihat apa tangan lu udah yang lu beli untuk orang lain. Oh berarti itu dalam banget buat saya, Indra. Dalam. Ternyata posisinya bercermin itu, posisi di tangan itu benar-benar batin kita yang melihat, Bang Indra. Itu bukan dilihat tubuh tapi dilihat hati kita, Bang Indra. Wah itu menurut saya, jadi saya tertarik, Bang Indra, dengan kata-kata Siloka itu, Bang Indra. Sampai sekarang masih Masih menjalani itu. masih berjalan pria itu, masih. Wah, luar biasa. Sampai akhirnya nih dengan segala macam drama mendakilah Gunung Lawu tuh ya. Mendakilah Gunung Lawu. Ada Betul. salah satu momen di tempat camp melihat sosok reok nih Ya, Bang waktu Indra. buang air kecil. Betul. Nah, itu sosok reoknya posisinya ada di mana tuh, Bang? Posisi reoknya ada di depan saya, Bang Indra. Oke. Jadi saya ada pohon kencing itu, pas pohon tinggi. Nah saya itu buang air kecil di situ, Bang Indra. Pas saya ngelihat ke atas, karena kan biasa duduk Bang Indra kencing kan. Pas saya ngeliat ke atas, itu nampak Bang Indra.
seperti kayak reog Bang Indra. Wah, Wah, saya juga kurang paham Bang Indra. Ya karena saya juga wajar manusia panik ya kan. Ya udah saya nunduk lagi aja ya kan. Saya nunduk lagi, saya balik ke tenda baru headlamp saya hidup Bang Indra. Tapi saya nggak spill ke belakang lagi, saya udah panik Bang Indra. Nah, ini kan ngelihat sosok reog ya. Ya betul. Perwujudan reog secara seni aja ya, secara budaya yang sering ditampilkan di masyarakat umum, menurut gua pribadi kan serem banget tuh. Betul. Mirip kayak gitu atau memang lebih serem? Emang mirip gitu Bang. Bisa lebih serem. Karena itu karena gelap juga Bang Indra ya. Itu karena gelap jadi agak serem sih menurut saya. Itu serem banget itu. Oke. Serem banget itu menurut saya. Orang tinggi gitu mungkin reog gitu ya kan, nampak. Iya. Nah, sama sosok perempuan waktu ketemu di menjangan itu. Iya, betul. Wah, ini Jangan. menarik ya, karena ada seorang perempuan pakai kebaya ya, Bang. Betul. Terus berada di Gunung Lau. Bukan Posisi perempuan itu memang sendiri atau memang ada Sendiri. rombongan? Sendiri. sendiri. Nah, ini menurut gue juga aneh juga ya, kalau misalkan gue ada di posisi lu, pasti gue bertanya-tanya juga tuh. Betul. Nah, ini perempuan ngapain naik Gunung Lau pakai kebaya sendirian, Sama pakai kain. kain, nitip pesan. Itu pesan. Nah, pesannya sangat luar biasa banget tuh. Akhirnya Betul. gimana tuh Bang? Ketika mendapat pesan tersebut, lu pasti punya firasat yang aneh-aneh juga dong. Karena pesannya kan jadi tanda tanya tersendiri bagi diri lu pribadi kan. Betul. Saya waktu itu agak sedikit gini mungkin agak sedikit maksudnya apa dan kenapa Bang Indra ya kan? Nah, makanya saya nggak terlalu spill banget tentang yang si wanita tersebut. Saya fokus aja dulu Bang Indra gitu. Fokus aja dulu ke pendakian saya. Nah, setelah terjadinya itu dan ternyata yang hilangnya si Alpi tersebut Bang Indra. Di 4 bulan sebelum saya naik Bang Indra. Kan hilang tuh. Saya naik di 2018 bulan Agustus. Nah, si Alpi hilang itu di 2018 akhir Desember. Ternyata jelang 4 bulan. Dan ternyata itu yang diminta. Bang Indra, sampai guru saya bilang lau itu adalah makanan. Saya berpikir, berarti teman saya kemarin diminta untuk jadi sebuah makanan Bang Indra. Begitu Bang Indra sebenarnya. Tapi alhamdulillah selamat semua. Alhamdulillah gitu. Jadi ini maksud pesan si perempuan itu ya meminta anak manusia. Anak manusia. Yang akhirnya pada tahun 2018 tersebut ada suatu kejadian di mana seorang pendaki bernama Alfi hilang. Hilang, betul. Oke. Tapi saya tidak berpikir ke situ sih Bang Indra ya. Kita ambil positifnya aja. Ini sih bukan posisi kita gimana ya untuk mengulas tentang yang almarhum, gitu. Tapi emang inilah kisah perjalanan saya yang saya dapat di suatu pendakian saya Bang Indra gitu. Nggak ada unsur-unsur menyudutannya malah ini kayak gini nggak ada Bang Indra. Nah, yang melihat si perempuan ini Bang Age tersendiri atau teman-teman yang lain melihat tuh? Yang posisi lihat di Manjangan itu saya sendiri. Karena saya tahu anak-anak teman saya Bang Indra nih ya. Dia itu bisa dibilang yang orangnya netral. Iya. Iya, misalnya ya dia song boy aja untuk mendaki, ya udah gue nggak mikirin hal-hal yang negatif. Karena saya yang orangnya sensitif hal kayak gitu ya kan. Jadi cuma saya aja ngerasain mengindranya seperti itu. Sosoknya menyeramkan atau memang biasa aja gitu? Itu cantik. Oke. Nggak serem gitu, nggak tekit, nggak menakutkan gitu ya? Enggak lah. Itu cantik Bang Indra. Pakai kebaya warna agak pink-pinkan, terus pakai kainnya batik Bang Indra. Itu cantik, rambutnya terurai Bang Indra. Itu. Tapi ya aneh juga sih ya. Aneh juga, saya juga masih. Itulah Bang Indra, Gunung Lau yang saya dapat ceritanya kayak gitu. Itu sampai akhirnya pas turun akhirnya Gunung Lau ini ditutup lagi tuh ditutup lagi Bang Indra. Karena kebakaran lagi. Karena kebakaran lagi. Nah, ini ngomong-ngomong tentang kebakaran, waktu naik memang masih ada asapnya tuh Bang ya? Masih ada asap itu Bang Indra. Nah, kebakarannya itu maksudnya luas banget. Luas Bang Indra. Itu dari pos 4 Bang Indra, itu kayak savana gitu. Itu memang luas banget sih. Sampai kita susurin tuh ujungnya yang kebakaran Bang Indra. Sama masih ada foto-fotonya susurin itu. Tapi waktu naik, maksudnya ngerasain panas gak sih Bang? Kalau untuk panas sih udah enggak Bang Indra. Tapi cuma kayak ada asap aja gitu. Ya kayak gimana sih, kayak
yang udah jadi abu gitu ya, kita injak ya kan, terus sebelah sininya kayak masih spill asapnya gitu, masih ada asap-asap gitu. Oh, tetap kita matiin nyata. Karena angin juga begini, angin kencang. Jadi ketiup mungkin. Kemarau juga sih ya, belum Kemarau juga kemarau ya. waktu itu saya naik gitu. Nah, waktu naik ini ada kayak anjuran dari pihak basecamp nggak? Mas, nanti kan kebakaran maksudnya sisa kebakaran kemarin tuh ada kayak misalkan informasi-informasi penting nanti jangan kayak gini gitu. Nah, kalau untuk masalah itu sih nggak ada dari pihak BXM. Paling waktu itu saya nanya, Mas ini kebakarannya di sebelah mana, ya kan? Ya. Oh itu cuma di pos 4 kesananya, ya. Nanti hindarin aja yang pas kebakarannya. Cuma itu aja sih, kita nggak ada arahan buat yang dari pihak BXM nggak ada untuk seperti itu. Oke, dan ini nih, Bang Agai, Edelweiss warna ungu. Nah itu gimana tuh sampai akhirnya turun kembali, nggak ketemu tuh Edelweiss, punya mungkin arti tersendiri dari sang guru tersebut nih yang ngasih info ke Bang Agai. Ya, Edelweiss warna ungu. Itu saya sempat bilang sama guru bahwa saya juga nggak dapet Edelweiss warna ungu. Terus saya dijelasin sama guru, yang lu cari Edelweiss warna ungu itu sebenarnya tusuk konde, begitu. Tusuk konde. Nah lu, maksudnya gimana tuh Bang? Belum paham nih. Tusuk konde itu posisinya, tahu kan ya kalau semua main di konde ini warna kuning kembang-kembang. Iya. Kalau orang-orang di Jawa gitu ya kan. Nah mungkin yang dimaksud itu. Gitu. Dan saya nggak terlalu banyak tanya tentang fungsinya buat apa dan kenapa. Karena mungkin emang ya belum dikasih lah mungkin gitu. Dan saya bisa menemukan itu. Di situ baru kebuka Bang Indra. Silokanya nasa tusuk konde. Itu dia. Tusuk konde silokanya. Saya baru tahu. Jadi pas turun baru dikasih tahu Pas tuh ya. turun kita baru kasih tahu. Nah, ini perihal yang tadi kita bahas juga tentang Alfi nih. Iya, Bang. Itu hilang secara gaib. Betul. Maksudnya gimana tuh Bang Agai? Kalau menurut dari sudut pandang guru Bang Agai? Ya, kalau setelah kita ulas sama guru, itu memang sepertinya real tentang gaib. Karena sebelum itu udah ada permintaan dari tim saya. Yang saya minta teman kamu. Oke. Itu Bang Indra. Itu saya bilang murni gaib. Kalau itu Murni gaib tuh ya. murni gaib itu. Ya, walau alam ya. Nggak ada yang tahu Walau ya. ya. Betul, tapi ya kita hanya sebatas manusia Betul. yang bisa memberikan, ya inilah yang perjalanan saya dapat gitu ya kan. Seperti ini Bang Indra. Dan mau nggak mau kalau hal gaib itu berdampingan sama kita juga. Itu pasti. Dan nggak bisa dipungkiri juga Nggak ya. bisa dipungkiri soal itu. Oke, ini Bang Agai, pendakian Gunung Lawu tahun 2018 ini sangat luar biasa banget. Yang tadinya nggak jadi naik gunung karena informasi Gunung Lawu tutup, akhirnya bisa mendaki. Bisa mendaki. Betul. Dan nggak sangka ya bisa mengalami kejadian seperti ini. Betul. Ini gue sedikit pengen ngulas dari tadi pas pembahasan kita tuh Bang, yang tadi lu menceritakan di awal pertama, kalau gue itu setiap naik gunung ini selalu nggak membawa kemasan, Betul. anti kemasan ya. Iya, anti kemasan. Ya, karena untuk mengurangi sampah. Benar. Ya, setidaknya ya mengurangi sampah-sampah plastik yang memang di gunungan susah dilarutkan kan, Iya, butuh betul, waktu betul. bertahun-tahun. Dan itu Tahun-tahun. sudah dijalanin sampai saat ini atau memang udah masih pakai kemasan nih sekarang nih? Sekarang kita masih pakai. Oke. Masih pakai anti kemasan. Kita semua masih pakai tumbler sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai tuh. sekarang semua masih. Kayak Indomie misalkan ditaruh di tumbler Iya, gitu. di tumbler. Nah, itu bumbu-bumbunya Bang? Kalau bumbunya itu posisi kita satu wadah kayak kotak. Oh Kita iya, jadiin satu. Betul, jadi satu. Iya, jadi satu. Yaudah jadi ke semua mie kita sendok aja. Beres gitu dia. Nah, ini masalah tumbler ya. Untuk masalah packingnya itu gimana tuh Bang? Itu packingnya malah lebih enak sebenarnya. Kita tarik wadahnya itu mana yang gede itu bagian bawah, ya kan, yang posisinya buat makan di tenda, sama yang di atas itu kita pisahin.
Oke. ya kan? Khusus posisi buat di atas itu yang buat makan di perjalanan. Mm-mm. Yang di bawah tuh udah kita matiin, Bang Indra. Iya. Jadi ini posisi mati. Kita susun rapi, itu malah lebih enak. Yang bawah itu baju pakai apa? Kayak sleeping bag, ya kan? Tenda itu kita susun tengahnya, itu malah rapi, Bang Indra. Malah lebih bagus. Dan sampai sekarang masih berjalan tuh ya. Masih berjalan sampai sekarang. Kita masih ngejalanin soal itu. Nah, semoga teman-teman semua yang menonton video ini bisa mengikuti jejak dari Bang Aga ini ya. Yes, Karena ini sangat bermanfaat juga tuh, selain lu bisa naik gunung juga, mengurangi sampah juga tuh di gunung tuh. Karena sekarang masalah sampah ini setiap tahun nih nggak ada habisnya nih. nggak ada habisnya. Selalu Pasti ada ada aja, selalu pergi. ada aja ya Betul. kan. Dan ini salah satu gerakan yang menurut gue patut untuk dicontoh. Betul. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih nih Bang Aga udah Siap, mau Bang. luangkan waktu menceritakan pendakian Gunung Lawu tahun 2018 selain mengalami kejadian-kejadian yang sangat di luar batas nalar. Juga di sini ada sisi edukasinya ya. Betul. Nah, tadi juga Bang Aga yang menceritakan kalau dia adalah keturunan kejawen Saloka ya. Siloka. 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 Nah, tadi sudah dijelaskan juga. Mungkin teman-teman semua yang menonton sini mempunyai garis keturunan yang sama ya Bang ya. Betul. Nanti bisa tulis aja di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi dari gue Indra. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.